Ya. Hari ini kita belajar pelajaran tentang Microsoft Word ya. Sebelum saya memulai pelajaran, Bapak mau absen kalian terlebih dahulu. Nanti siapa namanya yang saya panggil, silakan angkat tangannya ya. Paham? Paham. Ragil, Arif, Arin, Dias, Dea, Diantoro, Ajeng, terus Mailan, Mira, Raffi Ahmad. Ada yang masuk semua ya? Ada yang nggak masuk? Nggak ada, nihil ya? Nihil. Nah, hari ini kita belajar mengulas pelajaran yang telah kita pelajari kemarin ya. Kita ulas sedikit apa yang telah kita pelajari tentang Microsoft Word. Bapak cuma mau mengetes kalian apakah kalian masih ingat dengan apa yang telah kita pelajari di hari kemarin ya. Di sini kemarin kita belajar tentang Microsoft Word untuk pengenalan Microsoft Word. Pengenalan dasar-dasar tools yang ada di Microsoft Word. Nah, coba sekarang kalian buka aplikasi Microsoft Word-nya, ya, sampai tampilannya sama seperti yang ada di depan, ya. Silakan kalian buka. Sudah terbuka semua? Ya. Kalau sudah, tampilannya juga sama seperti apa yang ada di depan, ya. Nah, di situ bagian atas sendiri kemarin sudah saya jelaskan ya. Itu namanya apa? Yang paling atas sendiri. Nah, yang ini. Lihat kursor Bapak ya. Nah, yang ini. Nah, itu namanya apa? Ya, judul. Bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggris judul apa? Title. Nah, yang ada paling atas itu namanya title. Nah, pertama yang kita buka, pas waktu kita buka, dia namanya masih dokumen satu. Nah, nama itu bisa kita ganti atau enggak? Caranya ketika kita mau mengganti itu bagaimana? Nah, caranya kita harus menyimpan terlebih dahulu. Ketika kita simpan, pasti nama itu akan berubah menjadi nama yang telah kita buat. Nah, sekarang untuk membuktikan, silakan kalian simpan. Ya. Untuk nyimpannya gimana? Yang kita pelajari kemarin, yang cara untuk menyimpan gimana? Klik file, terus klik save as atau save saja ya. Nah, bisa dengan cara dua itu, kalian bisa klik save atau klik save. Nah, di situ kalian silakan pilih tempat penyimpanannya, terus ganti nama terserah kalian. Nah, kalau misalkan sudah kalian ubah namanya, terus kalian simpan, otomatis nama dokumen satu itu akan berubah menjadi nama yang telah kalian buat. Sudah? Sekarang coba Bapak praktekkan. Yang pertama klik file, terus save as. Nah, terus kita simpan di tempat penyimpanan. Nah, terus di sini namanya saya ganti nama, misal nama saya ya. Nah, setelah kita simpan otomatis ya, yang awalnya namanya
dokumen 1 menjadi Andi ya. Nah, terus setelah ada titel, terus di barisan yang ini yang paling atas ya, yang paling atas di sini. Nah, yang paling atas file, home, insert. Nah, itu namanya apa? Bar ya. Yang kayak file, home, insert sampai ke view itu namanya menu bar. Di dalam menu bar silakan kalian klik di dalam menu bar. Itu ada apa aja? Ada new pertama. New itu untuk Dokumen baru. membuat dokumen Baru. ya, new untuk membuat dokumen baru. Terus ada apa lagi? Ada open. Nah, open berfungsi untuk bahasa Indonesianya open apa? Buka. Berarti untuk membuka file yang telah kalian buat. Misal kalian telah membuat sebuah file, terus kalian ingin membukanya bisa lewat file terus open. Nah, terus pilih file yang ingin kalian buka. Nah, terus habis open ada save. Save tadi untuk apa? Menyimpan. Kalau save itu untuk menyimpan. Terus save as. Nah, bedanya save sama save as apa? Nah, ada yang tahu nggak? Kan ada dua-duanya itu kan fungsinya sama untuk menyimpan. Nah, bedanya save dan save as. Nah, kalau misalkan save, ya save itu untuk menyimpan. Misal kalian sudah membuat sebuah dokumen terus pernah kalian simpan, ketika kalian klik save itu nggak perlu membuat nama, terus menentukan tempatnya, menentukan nama lagi, langsung otomatis tersimpan ketika kalian klik save. Tapi kalau misalkan save as, ketika kalian mau menyimpan terus klik save as, itu kalian bisa mengedit nama kalian terus tempat penyimpanan kalian. Bisa kalian atur ulang lagi ya. Paham ya itu bedanya. Terus di bawah save as ada print. Print untuk bahasa Indonesianya print apa? Cetak. Jadi print itu untuk mencetak dokumen yang telah kalian buat. Terus habis print ada Prepare. Nah, terus kita lari ke menu home. Ya, di situ ada menu home. Nah, di menu home ada apa aja? Yang paling atas itu ada tulisan, pasti itu tulisannya Calibri ya. Nah, Calibri itu adalah untuk mengubah jenis font. Nah, itu banyak sekali pilihan font. Kalian bisa mengubah sesuai keinginan kalian. Nah, terus di sampingnya untuk mengubah jenis font ada ukuran. Nah, di situ untuk mengubah ukuran font. Nah, di bawahnya ada huruf B besar. Itu namanya apa? Bold. Bold. Bold fungsinya untuk Menebalkan. bold fungsinya untuk menebalkan huruf atau font. Nah, terus sampingnya ada huruf I terus miring. Itu apa? Italik. Italik. Italik fungsinya untuk Pemilihan. italik fungsinya untuk memiringkan Huruf. Nah, yang sampingnya lagi ada huruf U terus garis bawah. Underline. Underline ya. Nah, underline atau untuk memberi garis bawah pada huruf atau font. Nah, di situ ada tanda panah kecil setelah huruf U itu di dalamnya kita bisa memodifikasi garis yang ada di bawah font itu. Misal garisnya ada patah-patahnya atau mau garisnya ada dua, itu bisa kita modifikasi ya. Bisa kalian coba-coba. Nah, terus di bawahnya itu ada huruf A terus warnanya biru, itu untuk memberi bukan warna, untuk memberi efek pada font kalian. Itu font efek namanya ya, yang huruf biru A besar. Nah, terus yang AB terus ada warnanya bawahnya, itu fungsinya untuk itu untuk memberi warna di
di background tulisan kalian. Misal kayak begitu, otomatis tulisan di belakangnya pasti ada warnanya. Warna bisa kalian pilih, ya. Nah, terus yang ada huruf A besar, terus ada warnanya di bawahnya, itu baru untuk memberi warna pada tulisannya atau fontnya. Nah, sampingnya lagi ada huruf A besar dan A kecil. Nah, itu fungsinya untuk apa? Itu ada beberapa pilihan kalau nggak salah ya. Ketika kalian klik itu ada beberapa pilihan. Kalian bisa, misal contoh, kalian mau mengganti hurufnya menjadi besar semua secara otomatis bisa. Terus kalian mau membuat hurufnya yang besar hanya depannya saja juga bisa. Terus mau kalian bikin kecil semua juga bisa tanpa kalian mengetik ulang. Ya, jadi otomatis bisa itu. Nah, terus sampingnya itu ada A besar, terus ada tanda panahnya besar, itu juga untuk ukuran huruf kalian bisa kalian besarkan atau kalian kecilkan. Nah, kita lompat ke kolom berikutnya. Di situ ada yang paling atas, terus ujung sebelah kanan ya. Itu yang paling kanan itu fungsinya untuk memberi tanda. Nah, terus yang sampingnya lagi yang ada angkanya 1, 2, 3, terus ada garis-garis itu fungsinya untuk memberi penomoran. Nah, itu namanya numbering. Nah, kalian bisa memberi penomoran berupa angka ataupun huruf. Nah, terus di bawahnya ya, di bawahnya itu ada apa namanya? Silakan kalian klik. Alif, Teks. left, ya itu untuk memberi rata kiri. Nah, terus kalau misalkan sampingnya namanya center itu untuk memberi rata tengah. Nah, terus sampingnya lagi nah, right berarti kan. Nah, berarti tulisan kalian akan ditaruh di sebelah kanan atau memberi rata kanan. Nah, terus sampingnya lagi ada justify fungsinya untuk memberi rata kanan dan kiri. Nah, itu ada pilihannya. Nah, terus di bawahnya lagi itu ada cat kayak gambar ember, terus tumpah ya. Itu fungsinya untuk memberi warna. Memberi warna di background sama kayak tadi, bedanya kalau yang tadi ya, yang AB terus ada warna kuningnya itu memberi warna hanya sebatas tulisan yang telah kalian buat. Tapi kalau misalkan yang ada embernya tumpah, nah itu untuk memberi warna di background tapi secara keseluruhan sampai akhir. Bener nggak? Nah, coba kalian coba. Terus yang di bawahnya itu untuk memberi tabel atau garis pada tulisan yang telah kalian buat. Misal kalian ngetik banyak terus kalian klik itu banyak pilihan yang misal mau kalian buat tabel juga bisa, mau ngilangin garisnya juga bisa di situ. Nah, terus ada A, Z terus garis bawah itu juga untuk mengurutkan dari yang awal sampai yang akhir. Nah, terus ada lagi nah, terus kita lari ke menu insert. Nah, menu insert. Di menu insert kalian yang pertama itu bisa membuat tabel. Nah, jadi kalian kalau misalkan bingung saya mau buat tabel, ada di menu insert. Nah, di situ ada tabel, kalian bebas mau milih barisnya berapa, kolomnya berapa bisa. Tinggal kalian direct aja. Terserah kalian mau barisnya berapa atau kolomnya berapa. Nah, terus ada lagi satu itu picture. Picture fungsinya untuk memasukkan atau mengimport. Kalau masuk import ya, kalau keluar dari aplikasi baru export. Nah, itu untuk memasukkan gambar atau mengimport gambar yang telah kalian download misalnya dari internet, mau kalian masukkan lewat picture. Atau bisa juga ketika kalian ingin memasukkan gambar dengan cara copy paste ya, copy paste. Nah, di copy paste terus
masuk ke pertama kalian copy setelah kalian download terus masuk ke aplikasi Word, terus kalian pastekan sudah masuk. Nah, terus ada lagi caranya, satu lagi dengan cara diklik terus tarik ke dalam aplikasinya ya. Nah, ada yang ditanyakan nggak? Dari apa yang telah saya sampaikan, ada yang ditanyakan atau tidak? Ada yang ditanyakan nggak? Nggak ada yang ditanyakan ya? Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita bentuk kelompok ya. Nanti kelompoknya misal 4 orang, silahkan nanti Bapak yang tentukan atau kalian? Bapak aja Pak. Nah, nanti saya tentukan ya. Saya tentukan kelompoknya, silahkan nanti kalian kerja kelompok. Terus kalian kerjakan atau kalian diskusikan bersama kelompok kalian tentang bagaimana cara membuat tabel dan memasukkan sebuah gambar di dalam Microsoft Word. Ya. Apa sudah saya buat? Jadi ini sudah gabung ke kelompoknya masing-masing ya. Nah, silakan kalian kerjakan itu ya yang telah saya berikan tadi. Nah, besok silakan kalian presentasikan di depan kelas ya. Kalian presentasikan di depan kelas apa yang telah Bapak berikan tugasnya ya, tentang bagaimana cara membuat tabel dan memasukkan sebuah gambar di dalam Microsoft Word. Nah, nantinya kalian presentasikan di depan kelas. Nah, untuk hari ini mungkin cukup ya. Untuk hari ini mungkin cukup. Silahkan pelajari, besok persiapkan diri untuk maju di depan kelas. Mungkin hari ini cukup. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya maaf kalau kedatangan mengganggu waktu belajar siswa-siswi di sini dan juga waktu mengajarnya Pak. Iya, Bapak. Kami di sini dari Universitas Nurul Huda Tanah Merah ingin melakukan interview kepada guru pembimbing atau guru pengajar mata pelajaran multimedia Pak. Iya, mengajar multimedia. Jadi interview yang pertama itu teori pembelajaran Pak. Jadi teori pembelajaran itu kan ada banyak Pak ya. Jadi teori pembelajaran dan media pembelajaran yang Bapak terapkan saat di kelas itu seperti apa? Kalau metode pembelajaran yang sama mungkin kayak guru-guru yang lain, kita terapkan dari awal mengajar, pembukaan, doa dan yang lainnya. Kalau untuk media pembelajarannya kita kalau di sini kita masih pakai PowerPoint untuk media pembelajarannya. Tapi kalau untuk aplikasinya belum ada di sini. Mungkin mas-masnya besok kalau misalkan mau bikinkan aplikasi untuk media pembelajarannya boleh. Tapi untuk sementara untuk media pembelajarannya hanya melalui PowerPoint, dijelaskan melalui PowerPoint terus dipraktekkan. Selain PowerPoint belum ada lagi. Mungkin hanya slide-slide untuk praktek kayak PDF dan PDF atau Word yang sudah saya rekam terus kemudian dipraktekkan siswa. Nah, kalau untuk yang lain belum. Kalau media pembelajaran yang interaktif belum ada. Ya. Masuk ke pertanyaan kedua ya. Ya. Dan ketika proses pembelajaran itu pasti ada faktor ya. Faktor di luar dan faktor di dalam, faktor internal dan eksternal Pak. Nah, jadi ketika proses pembelajaran berhasil, faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran itu Pak? Jadi bahkan kan banyak ada faktor pembelajaran yang dianggap kurang berhasil gitu Pak. Faktor-faktor pembelajarannya. Faktor apa yang mempengaruhi saat proses pembelajaran itu bisa menjadi pembelajaran yang berhasil? Faktor pembelajaran itu kalau saya mungkin saling interaksi sama siswa. Kita saling aktif interaksi sama siswa. Jadi untuk
berjalannya dalam proses belajar kita juga enak, pasti berhasil. Tapi kalau misalkan interaksi antar siswanya kurang, pasti proses pembelajarannya pasti yang pertama jenuh, terus anak-anak juga bosen dalam proses pembelajaran. Jadi yang saya terapkan itu cuma saling interaksi, sering-sering interaksi sama siswa, saya bikin kelompok, saling tanya jawab antar teman, nah kayak gitu yang saya gunakan. Misal ada siswa atau siswa yang introvert atau pendiam itu apa gimana cara kalau yang pendiam, kebetulan di sini ada satu itu pendiam. Cara saya ngatasi ya gitu, saya suruh misal nggak paham atau dia diem aja, saya tanya gimana bisa ya, ada interaksi terus lah ya. Saya ajak interaksi. Kalau misalnya nggak bisa, saya ajari untuk interaksi aja. Kalau yang lain kayaknya nggak ada Cuma itu Pak. Ada lagi nggak? Masih ada satu pertanyaan lagi. Iya. Jadi pertanyaan ketiga, apakah Bapak menggunakan media pembelajaran saat proses pembelajaran itu Pak? Dan apa alasan Bapak memilih media pembelajaran tersebut? Di sini itu kalau media pembelajarannya yang sudah saya jelaskan tadi Mas. Di sini saya pakai PowerPoint, kalau enggak kayak apa ya, modul-modul praktikum. Nah, kalau media pembelajaran di desainnya belum ada ya. Tapi ada satu di pelajaran informatika itu sudah saya buatin media pembelajarannya. Itu sejenis aplikasi. Aplikasi itu menjelaskan tentang Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Nah, tapi kalau untuk pelajaran di desain ini belum. Nah, itu aplikasi yang itu Bapak buat sendiri atau itu dibuat sendiri? Iya. Dan jadi alasan Bapak memilih media tersebut apa? Apa lebih gimana ya, lebih tepat sasaran siswanya atau gimana? Kalau pakai aplikasi kan sekarang kadang di jam tertentu kan boleh pakai HP. Jadi di waktu pelajaran informatika itu saya gunain itu untuk anak-anak bawa HP biar nggak jenuh. Jadi kan biasanya boleh pada pelajaran tertentu, tapi harus ada izin. Biasanya kalau nggak ada izin dari gurunya ya nggak boleh bawa HP. Nah, misal sudah mata pelajaran itu kan posisi baru Pak, itu HP masih dibawa atau dititipkan ke tempat penitipan itu? Pertama, pas mau masuk diperiksa HP-nya itu ditaruh di kantor. Pas ada jamnya, nanti anak-anak disuruh mengambil HP-nya. Nanti selesai jam pelajaran saya, HP-nya ditarik kembali. Jadi kan anak-anak itu kan jadi fokus bisa belajar. Nanti kan kalau takutnya di kelas main HP, aman tidak terkendali. Nah, untuk aplikasinya tadi ada aplikasi satu itu, tapi untuk pelajaran informatika bukan pelajaran desain ini. Bisa dipakai di HP aplikasinya. Itu aplikasi yang Bapak buat sendiri. Iya. Ada lagi. Harapan dan saran Bapak mengenai satu proses pembelajaran yang diinginkan oleh guru itu seperti apa? Dan yang kedua, media pembelajaran yang diinginkan oleh guru kepada siswa atau murid-murid itu. Yang pertama, proses pembelajaran yang diinginkan oleh guru. Proses pembelajaran yang diinginkan oleh guru. Ya kalau bisa ya proses pembelajaran yang saya harapkan itu semua sudah ada media pembelajarannya setiap pelajaran. Nah, jadi guru itu selain enak ngejelasin, anak-anak juga suka karena tampilannya kan menarik. Nggak mau nonton lah ya, menarik, ada gambarnya, ada tulisannya, bahkan ada suaranya. Jadi anak-anak lebih suka. Nah, yang saya harapkan ya semua di mata pelajaran ada yang namanya media pembelajaran yang interaktif, tapi jangan hanya klik terus tampil jangan, tapi yang interaktif. Dimaksud pertanyaan yang kedua, media pembelajaran yang diinginkan oleh guru itu seperti apa? Yang tadi yang interaktif, yang banyak, interaktif. Yang pokoknya banyak tampilannya, ada ya tulisan, gambar, suara, bahkan video di dalamnya. Jadi bisa menarik minatnya siswa di teman-teman itu. Iya. Ada lagi? Cukup. Terima kasih Pak atas waktu dan juga saran atau yang telah diberikan oleh Pak. Perkenalkan, nama saya Khairul Nasi Asalubun Sport. Alamat Tawangju. Sekitar sini. Oh segini ya? Iya. Umur 16 tahun. tahun
2006 tanggal 17. Langsung ke intinya aja. Jadi kan seperti temannya tadi di interview atau di nama lain interview itu diwawancara. Nah, jangan sama tak tanyakan. Jadi langsung aja ke pertanyaan pertama. Proses pembelajarannya menarik atau tidak menurut sampean? Ya menarik. Menarik, alasannya? Di sini banyak yang diajarkan, misalkan kejuruan, kejuruan TKRU, BDP, multimedia, dan perkantoran. Kantoran. Kalau Mas ini Diambil multimedia. multimedia. Ya. Multimedia. Jadi itu aja. Ya. Ada yang mau dimakan lain? Ya. Enggak. Langsung ke pertanyaan kedua boleh. Jadi pertanyaan kedua, proses pembelajaran itu menyulitkan atau tidak sulit atau apa enggak menurut sampean? Kalau saya enggak sama sekali. Coba dijelaskan apa yang membuat sampean itu senang malah senang enggak sulit? Kalau senangnya kalau misalnya ulangan apa ujian itu bisa bawa HP Oh. Ya, masuk terus lanjut. dan Apa? Alasannya bisa senang. dan di sini banyak temannya. Dari segi gurunya gimana menurut Anda? Dari segi gurunya ada yang suka bikin tawa, Kalau Pak Andi sendiri gimana menurut sampean? bikin ketawa. Bikin ketawa ya, enak ya. Nah, Ada yang mau ditambahkan? Cukup. Pertanyaan ketiga ya. Jadi pertanyaan ketiga, apakah media pembelajarannya efektif atau tidak? Efektif tuh gini, tepat sasaran gitu, sesuai yang sampean inginkan media pembelajarannya. sesuai. Alasannya gimana? Ya gitu. Saya kalau menjelaskan atau eskul apa itu apa? Boleh membawa HP. Kalau misal ngomong bahasa Indonesia susah Jawa gak apa-apa. Paham? Daripada nanti keseleo ngomongnya. Apa-apa? Gimana lanjut? Ya seneng nggak cara bareng-bareng ya sekolah Kumpul sama teman. kumpul. Sudah mentok. Sudah. Pertanyaan yang keempat, harapan dan saran sampean siswa mengenai satu proses pembelajaran yang diinginkan oleh siswa itu seperti apa? Sampean proses pembelajarannya. Jadi proses pembelajaran yang diinginkan oleh sampean itu seperti apa? Apakah yang harus hening serius banget atau sambil bercanda-bercanda atau gimana? Sambil bercanda. Sambil bercanda. Alasannya gimana? Nggak terlalu terpaksa kan saat pembelajaran. Kalau ngajar itu suruhnya jadi enak sambil ketawa. Kalau serius banget malah nggak masuk otak ya. Nggak masuk. Malah yang ada malah takut ya. Iya. Masih ada lanjutan lagi? Cukup. Yang kedua ya, yang kedua, media pembelajaran yang diinginkan oleh siswa, oleh sampean itu seperti apa? Media. Media Medianya. Jadi kalau misal tadi kan ada medianya kan ada ini apa sih laptop. Terus di dalam laptop itu kan masih ada banyak lagi unsur-unsur pendukungnya kayak misal aplikasinya gitu. Nah, aplikasinya yang pengen saya pelajari misal aplikasi apa? Microsoft Word. Ini apa di sini belum diajarin Microsoft? Sudah. Kalau misal suruh matematik itu udah bisa. sudah. Terus selain Microsoft Word, Corel tadi ya yang belajar tadi. Terus ada lagi? Enggak, cuma dua itu yang pengen diperdalam. Cuman. Nah, cukup pertanyaannya. Terima kasih. Maaf kalau mengganggu waktunya. Terima kasih. Mbaknya sudah tahu tadi maksud dan dalam kami di sini. Di minggu-minggu yang lalu kami juga sudah datang ke sini melakukan observasi. Tadi sudah melaksanakan pembelajarannya. Sekarang kami akan melaksanakan interview atau wawancara kepada murid.
langsung saja pertanyaan. Ya. Pertanyaan pertama itu, bagaimana proses pembelajaran ketika belajar di masa waktu, menarik atau malah menyulitkan menurut Sampean? Proses pembelajaran di sini itu cukup seru karena gurunya asik, terus juga materinya mudah dipahami. Lanjut. Boleh pertanyaan kedua? Ya. Pertanyaan yang kedua, media pembelajaran yang bagaimana yang disukai saat belajar menurut Sampean yang bagaimana? Kalau menurut saya di sini kan sudah menggunakan proyektor, jadi belajarnya tidak hanya secara lisan tapi juga menggunakan melihat secara langsung. Kalau misalnya suruh praktek-praktek itu, Sampean tuh merasa kesulitan atau malah senang? Senang karena bisa belajar hal baru. Senang. Jadi kalau misal dari dibanding teori sama praktek itu senang yang mana? Lebih senang ke praktek karena langsung Praktek. terjun. Sudah. Pertanyaan ketiga ya. Yang ketiga, apa harapan dan saran kamu mengenai proses belajar? Harapan dan saran? Kalau harapan, saya berharap saya lebih mengerti lagi tentang discourse of work, terus juga lebih mengerti lagi di bidang lain seperti desain, terus editing video, dan animasi. Lalu media pembelajaran yang diterapkan oleh guru itu seperti apa? Menggunakan apa aja? Nah, Medianya di sini udah teknologinya cukup bagus karena menggunakan laptop, proyektor, terus dan banyak lagi sebenarnya. sudah cuma situ. Udah. Sudah, tiga pertanyaan sudah dijawab dengan sudah dijawab semua. Jadi terima kasih. Maaf kalau mengganggu waktunya, mengganggu jam belajarnya, mengganggu jam istirahat. Terima kasih. Oke, perkenalkan dulu sama Sampean langsung. Raraika Putri, Alamat apa? alamat Madugondo, Maju Kondang. Terus umur umur 15 tahun, 15 tahun. mau 16, Mau 16. Memang bulan berapa 16-nya? bulan 12. 11. Siapa tahu saya nanti kasih kado ke mbaknya ya. Langsung aja interview. Tadi kan sudah sama bapaknya interview ke guru. Ini interview ke siswa. Jadi temannya tadi udah 2 yang diinterview. Nama lain interview itu tuh wawancara gitu. Jadi saya nanya ke mbaknya, terus mbaknya dijawab seadanya, sebisanya apa yang terjadi di sini. Jadi langsung aja ke pertanyaan pertama. Proses pembelajarannya menarik atau tidak menurut Sampean? Menurut saya proses pembelajaran di sini cukup menarik Cukup karena menarik. mudah untuk dipahami. Mudah terpahami. Iya. Selain itu, Ya itu kita dari segi guru, segi lingkungan atau gitu. ya untuk gurunya itu enak. Nah, Ya. siapa guru? Gurunya Pak Andi. Pak Andi. Mm-mm. Kalau lingkungan itu gimana? Atau di sini tuh ada yang suka ngebully gitu? Enggak sih. Enggak. Untuk teman-teman dan semua yang ada di sekolah cukup baik. Baik. Orangnya ramah. Jadi nggak ada yang musuhan satu sama lain atau bahkan geng-gengan gitu. Enggak. Nah, lanjut. Yang kedua, proses pembelajarannya menyulitkan atau tidak? Jadi menurut Sampean tuh sulit apa enggak? Menurut saya ya lumayan mudah. Lumayan mudah. Nah, rasanya gimana? Karena gurunya itu saat menjelaskan tuh cukup ini ya. Menjelaskannya itu kan nggak terlalu serius, nggak terlalu gimana ya? Sambil bercanda, Ah. tapi ada juga seriusnya. Iya. Jadi kalau kan serius Nggak terlalu terus, serius. kalau serius terlalu serius kan tegang, malah nggak masuk ke otak, yang ada takut. Gitu ya. Iya. Nah, terus bercanda, tapi bercanda itu masih ada dapat ilmunya. Iya, mudah dipahami. Mudah dipahami. Itu aja. Hmm. Ada yang ditambahkan? Enggak sih. Nah, pertanyaan ketiga ya. Hmm. Apakah media pembelajarannya itu efektif atau tidak? Tahu efektif sampean? Enggak. Efektif, nggak tahu. Jadi efektif tuh gini, seperti yang sampean harapkan gitu. Maksudnya tuh efektif tuh berhasil gitu. Iya. Sesuai sasaran nih sampean. Ya sesuai sasaran sih. Kan saya masuk di jurusan ini untuk gimana ya? Ya efektif lah menurut saya. Untuk misal kalau besok melanjutin ke perguruan tinggi, gitu Iya. ya. Semoga tercapai. Amin. Nah, ada yang tambah? Sudah selesai. Sudah. Nah, terakhir ya. Pertanyaan terakhir. Harapan dan saran siswa. Jadi harapan dan sarannya sampean mengenai yang pertama,
proses pembelajaran yang diinginkan oleh siswa itu seperti apa prosesnya? Yang Gimana jalannya tuh? Maksudnya tuh gini, yang terlalu serius terus di kelas tuh dingin banget atau sambil bercanda-canda? sambil bercanda. Sambil bercanda. Alasannya gimana? Ya agar lebih mudah dipahami lah. Oh, Nah, kan lagi. udah. Dan yang kedua, media pembelajaran yang diinginkan oleh siswa sampean dan teman-teman itu seperti apa? Media. Medianya. Tahu media? Ya medianya itu Kayak misalkan ada ini tahu komputer. ya kalau saya lebih mudah pakai komputer sih. Kan lebih bisa langsung praktek gitu. Lebih mudah. Kalau misalkan ada kan guru yang media pembelajaran itu komputer tapi ngejelasinnya di papan tulis, jadi nggak langsung praktek. Itu gimana menurut sampean? Enak dijelasin di papan tulis atau enak langsung terjun praktek gitu? Langsung terjun praktek. Praktek, nah, jelasin materi atau teorinya sebentar, terus langsung terjun praktek gitu. Enak Ya, itu. Enak itu. Enak langsung praktek gitu Mm-mm. menurut saya. Menurut sampean gitu. Sudah ada yang tambahin? Sudah. Sudah seperti itu ya. Terima kasih dan maaf kalau ganggu waktu belajarnya, ganggu waktu istirahatnya juga. Ya. Terima kasih.